Hari ini menjadi kali pertama pihak Verdi Sambo menghadirkan saksi dan ahli yang menguntungkan terdakwa. Ahli yang dihadirkan adalah Mahrus Ali, seorang ahli pidana, di mana ahli juga menegaskan bahwa dalam pembunuhan berencana harus dipastikan motif yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana. Selain motif, pembunuhan berencana juga mensyaratkan pelaksanaan kehendak dilakukan dalam situasi tenang. Mantan Menteri Kehakiman saat itu mengatakan bahwa syarat penting mode itu adalah ada 3. Satu adalah memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ini penting. Karena kalau kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang ini tidak dalam situasi tenang, maka dia bukan mode, dia adalah dosa. Nah, di sini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maka kita perlu membuktikan, paling tidak mengungkap apa yang melatar belakangi pelaku ketika dia memutuskan itu. Disinilah pentingnya motif untuk diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika dimemutuskan pasti ada motivasinya. Saya ketika kesini, saya punya motivasi apa? Memberikan keterangan ahli. Hanya orang-orang yang tidak punya berakal, yang dia melakukan pembunuhan, itu tanpa motivasi apa? Orang gila misalnya. Maka meskipun misalnya kalau kita baca 340 tidak ada motif itu, tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak dalam situasi tenang, itu pasti ada motif yang menyebabkan pelaku mengapa melakukan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jeda waktu saat memutuskan kehendak dalam situasi tenang dengan pelaksanaan kehendak itu. Nah, jeda waktu itu menjadi sangat relatif. Kenapa? Karena tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa waktunya harus 1 jam, waktunya harus 2 jam, waktunya harus 1 minggu. Itu tidak ada ahli yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dalam waktu yang relatif lama ternyata pelakunya tidak dalam situasi tenang, maka dia tidak bisa dikatakan mode, dia dosa. Bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat 1 jam, pelaku bisa memikirkan dengan baik ya segala akibatnya, termasuk dengan cara apa dia melakukan itu. Salah satu ahli yang mengatakan misalnya adalah apa yang dilakukan untuk menghilangkan jejak misalnya. Nah, tetapi harus ingat yang mulia, dalam konteks menghilangkan jejak itu harus muncul di awal. Jadi saat dia sudah ada jeda, di situ dia muncul. Dengan cara apa saya melakukan itu, di mana saya melakukan, apakah saya punya waktu justru untuk tidak melakukan perbuatan itu, termasuk misalnya bagaimana saya bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau kemudian jejaknya misalnya begini, apakah kalau kemudian pelakunya ada penghilangan jejak bisa 30? Belum tentu. Kenapa? Karena mari kita diskusi yang mulia. Di dalam putusan-putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri, bisa saya Carok, ya kan? Itu justru pelakunya setelah korban meninggal, dia tidak menghilangkan jejaknya. Dia justru hadir ke kepolisian. Saya pelakunya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tetap ditangkap sebagai pembunuhan berencana. Artinya apa? Bisa jadi dalam kasus misalnya upaya untuk menghilangkan jejak itu bisa masuk 338, tapi bisa masuk dalam konteks 340. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah apakah ada situasi tenang dalam diri pelaku. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak tadi itu harus dalam situasi tenang. Nah, ketiga syarat ini itu mutlak dibuktikan karena dia bersifat kumulatif.